Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah pedoman hidup kita bagi seluruh umat muslim, dan banyak cara untuk memuliakan Al-Quran tersebut. Salah satunya dengan menghafalkannya. Bersama saya di sini udah ada Pak Fauzan. Beliau adalah salah satu mentor di SBM yang bertanggung jawab atas hafalan murid-murid di SBM ini. Kita sapa dulu Pak Fauzan. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Gata. Kita sehat ya? Alhamdulillah. Kabarnya Pak sehat juga Pak? Sehat walafiat, tetap semangat. Alhamdulillah. Oh ya Pak, kan mau nanya-nanya nih Pak. Kan dengar-dengar Bapak juga seorang hafid kan Pak? Iya ya. Iya. Iya, saya dengarnya gitu. Nah, apa sih Pak yang ngebuat Bapak tuh pertama kali tertarik gitu untuk menghafalkan Al-Quran itu? Pertama Pak Fauzan mengucapkan terima kasih dulu atas waktunya Gata bisa mengundang Pak Fauzan ke sini. Iya Pak. Gata. Dulu kita sempat ya. Iya. Baik, pertama kali podcastnya yang belum sebagus ini, tapi dulu ada apa tuh? Apanya Pak? Ada kesalahan teknis. Iya, ada sedikit kendala memang di situ. Ternyata terekamnya sama Gata. Apa? Sekarang kita bisa ketemu lagi kan, jadi akhirnya waktunya bisa apa namanya? Bisa lebih panjang lagi. Iya, alhamdulillah. Terus yang kedua Pak Fauzan mau klarifikasi, Pak Fauzan bukan seorang hafiz. Oh, Masya Allah. Terlalu berat buat Pak Fauzan itu kalau menyandang berat hafiz. Pak Fauzan ya pernah punya pengalaman menghafal dan alhamdulillah sampai selesai. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bisa mengamalkan itu terus sampai akhir hayat. Amin amin. Terus yang ketiga terkait dengan pertanyaan Gatan ya. Iya. Apa motivasinya? Yang Menghafal. buat Bapak tertarik? Oke. Jadi dulu tuh Pak Fauzan waktu usia kelas 2 SD, ya, pertama kali itu ke kelas 2 SD itu Pak Fauzan pernah pegang-pegang mushaf, Iya. pegang Quran gitu sama teman-teman. Saat kita ngaji di kampung itu kan Quran itu tebel ya. Pak Fauzan pernah nanya Ustaz, ini ada nggak ya orang yang bisa menghafal Quran ya setebal itu? Terus temannya Pak Fauzan bilang yang nggak ada lah, karena anak-anak kecil ini kan tebel katanya gitu, bacanya aja susah apalagi dihafal. Nah itu kata-kata itu terus terngiang sampai akhirnya Pak Fauzan tanya sama orang tuanya Pak Fauzan, Pak, itu ada nggak sebetulnya orang yang bisa menghafal Al-Quran yang setebal ini? Terus waktu itu Bapak bilang ada, gurunya Bapak ada yang hafal. Kamu mau? Tanya tertarik. Saya bilang iya gitu. Iya. Tapi iyanya masih iya anak-anak. Nah, akhirnya terus sampai satu saat gitu Bapak nyuruh orang tuanya Pak Fauzan ya, Pak Fauzan untuk menempatkan di salah satu pesantren karena nggak langsung hafal waktu itu Mas Gata. Jadi istilahnya tahsin dulu, memperbaiki bacaan dulu, binadzur dulu, lantas kemudian mulai istilahnya itu bertahap dari juz amma gitu ya, lantas kemudian ke juz 1 dan lain dan seterusnya. Itu sih pengalaman pertama kalinya itu. Ya, apa namanya? Yang membuat tertarik gitu. Yang membuat tertarik. Nah, kan Bapak tadi bilang mulai tertarik dari kecil gitu kan. Itu setelah mulai menghafal tuh di umur berapa Pak? Usia SMP. Usia SMP kelas 3 mungkin ya, kalau sekolah, karena maksudnya kan nggak sekolah linear, nggak sekolah akademik gitu. Di sekolahnya waktu itu karena memang istilahnya karena memang menghafal gitu, terus ada orang yang mengapresiasi, akhirnya Pak Fauzan langsung sekolah SMA waktu itu sekitar kelas 3 SMP mungkin kelihatannya. Dan proses menghafal itu apakah menyulitkan bagi Bapak atau gimana?
Ikatan juga bisa jawab kalau itu. Tapi kan Pak Fauzan yang lagi di apa? Yang lagi di wawancaranya kan. Nah, Pak Fauzan itu sebetulnya menghafal itu pas pertama kali itu pun sebetulnya ngerasa nggak bakat kan di situ. Cuma keinginan doang tapi ngerasa nggak bakat. Tapi karena waktu itu udah kadung dan takut sama orang tua. Kalau untuk pindah dan lain sebagainya kayaknya merepotkan beliau, akhirnya Pak Fauzan paksakan gitu. Jadi Pak Fauzan itu bukan tipe santri yang cerdas waktu itu. Kesulitan menghafal itu luar biasa. Saat yang lain itu bisa sampai 1 lembar, sampai 1 lembar setengah. 1 halaman itu buat Pak Fauzan itu perjuangan yang sangat luar biasa gitu ya. Sampai sering nangis gitu. Karena yang lain kan kalau pas waktunya habis isya, mulai itu buat setoran baru. Kalau sudah dapat setoran baru keluar. Jadi teman-teman tuh dari habis isya itu jam 8:30 ya, 9 udah keluar paling lama. Pak Fauzan tuh sampai jam 9:30, sampai jam 10 itu kadang-kadang sering terjadi beberapa kali belum selesai, belum dapat. Nah itu di situ udah bisa dibayangkan ya kesulitan, bukan kesulitan Al-Qur'annya sebetulnya, karena Al-Qur'an sendiri sudah mengatakan kalau kebiasaan Al-Qur'an dipikir jadi sebetulnya memang Al-Qur'an itu dimudahkan. Ya, mungkin dari sisi semangatnya Pak Fauzan sendiri udah John melihat teman-teman mudah sekali gitu menghafal itu buat teman-teman. Nah akhirnya kesadaran itu sudah sampai ayatnya wa badalahum sayyi'at wa haqqan bil kanu bihi yastahzi wa qila yawma insanu min nasikum ayyamikum hadza. Seterusnya, nah ayat itu juz berapa itu? Juz 26. Masa tuh kan ngapalnya dari juz 1 kan? 26 nih. Tebel. Iya. Itu udah setahun, udah hampir 2 tahun kan. Udah dekat. Nah, mulai itu di situ semangatnya besar. Dikit lagi nih. Sampai alhamdulillah akhirnya bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup lama, 2 tahun setengah. Pak Fauzan ngapal 2022 akhir tahun 2022 Desember berapa tahun 2003 ya. 2003 selesai itu tanggal 7 April 7 April tahun 2005, berarti 2 tahun Februari, Maret, April, 2 tahun 3 bulan. 3 bulan ya. 2 tahun 3 bulan. Perannya nggak pernah lebih dari 1 halaman. Perannya nggak pernah lebih. 1 halaman aja itu. 1 halaman, kadang-kadang kurang dari 1 halaman. Kan sebetulnya kalau kita konsisten 1 halaman itu dia bisa selesai itu 1,5 tahun sebetulnya. Iya. Ya taruhlah itu dihitung libur, dihitung sakit, itu dihitung pulang, gitu. Ya dihitung mungkin ya pas lagi malas apa yang dapat yang susah. Ini katanya 2 tahun. Tuh. Dengan kesulitan-kesulitan yang Bapak rasakan tadi gitu Pak, apa yang bikin Bapak termotivasi akhirnya untuk menyelesaikan hafalan itu? Teman-teman. Karena teman-teman bosan punya teman yang lebih ya secara menghafal juga istilahnya kurang begitu, istilahnya apa ya, kurang begitu apa bahasanya, tolong dibantu Gata. Kurang begitu ahli, kurang begitu apa ya? Apa diksi yang pas ya? Berbakat. Ya kurang begitu berbakat. Kurang begitu berbakat, dan restoran tuh setengah halaman, tapi dia tetap terasa. Karena kita tahu tuh bahwa ternyata proses pahalanya semakin lama menghafal, ternyata kita bisa bersama Quran itu proses menghafal. Tapi dalam konteks itu bukan sengaja ya, upaya kita dalam sungguh-sungguh gitu. Dan kita makin lama gitu, semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin bersahabat, maka istilahnya lambat laun Al-Quran itu bisa membuka kita dan kita bisa lebih mudah gitu untuk menghafalnya.
karena mungkin karena terbiasa tadi. Kesulitannya yang lain apa saat mendapatkan ayat-ayat yang tidak ada di ayat-ayat yang lain. Maksudnya kadang ayat-ayat Quran itu dia tidak ayatnya asing, yang tidak sama dengan ayat-ayat yang lain. Terus juga mungkin yang halamannya agak padat. Ada tuh biasanya halaman itu yang agak renggang. Dalam mushaf itu dia ada agak renggang gitu halaman-halaman. Ada juga kan ada yang agak padat, biasanya berarti tandanya agak banyak gitu. Tapi kalau itu pun kalau memang ayatnya yang sering ada di surat-surat yang lain itu bisa lebih mudah walaupun padat. Yang repot tuh saat dia susah, saat dia padat gitu ya, terus ayatnya nggak ada di ayat-ayat Iya, susah itu sih. aduh gitu ya. Alhamdulillah gitu biasanya agak panjang tuh untuk Waktu menghafalnya. termasuk surat As-Saffat gitu. Surat As-Saffat menurut pengalamannya Pak Fauzan itu salah satu surat yang agak yang susah buat dihafal. Iya. Motivasinya itu sih, motivasinya teman-teman, terus kata apa namanya terus diingatkan juga sama Ustaz, terus diingatkan terus ayo nah, akhirnya ya percaya bisa selesai. Karena kan Pak Fauzan bukan murid yang cerdas atau murid yang biasa-biasa. Biasa. Berarti memang teman-teman tuh memberikan motivasi yang benar-benar bagus. Ada satu semangat Iya. masih untuk menjaga hafalan juga melihatnya teman-teman. Karena kan kalau ngejangkaunya tuh guru gitu ya, biasanya agak ini tuh apa hafalan itu bisa kayak kita gitu. Tapi kalau melihat teman-teman sama kan yang bisa hafalannya masih bisa lancar sampai sekarang masih terus jadi motivasi itu untuk menjaga walaupun Pak Fauzan belum bisa sebaik mereka ya. Ya. Tadi Bapak juga bilang kalau kadang menghafal itu juga ada jenuhnya gitu kan. Itu cara Pak Fauzan untuk apa ya, nge-maintain kejenuhannya itu gimana, Pak? Ada tidak sesuatu yang kita lakukan itu tidak jenuh, Nggak ada masa sih. waktu yang panjang itu pasti kita akan menemukan titik itu ya. Iya. Itu sangat biasa. Kalau dalam Quran itu ya kita refresh istilahnya, bukan hanya meninggalkan Quran, stop dulu gitu dari suasana nyaman. Kalau Pak Fauzan kan bisa senang dengan pegunungan tuh, kalau di fresh banget, walaupun waktu di gunung juga ingatnya setoran jus berapa ya gitu. Ternyata juga waktu refreshing juga kalau udah refreshing selesai gitu, dapatnya surat yang susah apa suratnya sulit apa aja kepikiran ya. Dulu kan gak ada gadget kan Iya. ya, kan zamannya sekarang bisa namanya bisa main Ya main game main gitu. game online, bisa ada PlayStation. Dulu zamannya waktu itu paling main bola sendiri aneh Iya. lah, main bola sendiri harus ada temennya. Heeh. Paling represi ya. Dulu kan sama Ustaz tuh dikasih waktu itu 1 minggu itu 2 kali libur, Selasa sama Iya. kita main takraw, main bola ya, seru lah sama teman-teman, seru-seru itu Kayak ya melepas kejenuhan gitu ya. amat sangat lepas, Iya. bisa berada di suatu tempat yang asik, dalam arti bisa teriak-teriak, bisa nanti bola. Iya. Walaupun akhirnya tetap kepikiran juga. Walaupun akhirnya tetap kepikiran dengan setoran juga itu. Kalau cuma bola kayaknya Iya. kalau Oh, lagi lupa juga kalau main iya bola. kalau lagi main bola enggak itu
kalau Oh. zaman gua lagi. Cuman kalau pas udah selesai baru kepikiran lagi. Nah, kepikiran lagi, waduh ya nanti malam setoran Hmm. setoran. Karena dulu di pesantrennya Pak Fauzan tuh kalau nggak setoran itu kartunya ditahan, jadi kita bayar 1.500, bukan masalah uangnya sih. Hmm. Masalahnya itu malunya sama teman-teman. Satu bulan udah 3 kali ngambil, artinya 3 kali nggak store. Jadi apa namanya, jadi tanggapannya itu kayak Ini ya. ini 3 kali ini kayak masalah banget. Iya. Hmm. Ya memang nggak bisa dipungkiri kalau waktu ngafal juga pasti ada kejenuhannya juga gitu. Karena ya setiap sesuatu yang kita lakukan juga pasti ada yang titik jenuhnya. Begini, bukan hal yang mudah apa namanya, menahan dalam melakukan hal yang sama itu lantas dia tidak jenuh. Jadi bukan hal yang mudah kita melakukan hal yang sama setiap hari gitu. Terus kita bisa tidak jenuh, kayaknya agak susah sekalipun orang yang hobi atau orang itu pasti ada titik jenuhnya, itu ada titik jenuhnya. Ya memang adalah pasti titik jenuh. Setiap orang tuh pasti punya titik jenuh. Gatal juga ngalamin pasti. Iya. Seasik-asiknya sekolah dimanapun kita itu, Uh-uh. seasiknya punya temen nih gitu, pasti ada momen dimana entah itu apa gitu, entah itu lagi apa, entah itu gimana gitu, pasti ada momen dimana ingin suasana baru. Hmm. Karena pikiran dan hati kita pasti ingin sesuatu yang baru dan yang berbeda kan. Iya. Nggak mungkin kita istilahnya itu berada dalam lingkaran itu aja. Pasti sebagai manusia merdeka ingin sesuatu hal yang di luar daripada apa yang dia sedang lakukan saat itu atau dikerjakan saat itu. Iya. Ya mungkin kita udah mau nyampe ke akhir acara nih Pak. Saya mau nanya, Bentar ya. mungkin ada nggak nih Pak tips dari Bapak untuk orang-orang yang baru kepengen mulai untuk menghafal gitu kan pasti mereka punya ketakutan mungkin untuk menghafal, nanti lama ngafalnya tuh gimana, ada nggak Bapak tipsnya? Yang pertama sih harus terbuka dari hati dulu, harus punya keinginan, jangan sampai itu dalam arti memang ya semuanya memang kan harus dipaksa ya. Iya. Konteks maksudnya semua dipaksa itu sampai kepada target itu paksa yang termotivasi, yang dimotivasi. Tapi kalau memang paksanya dalam konteks bahwa orangnya awalnya nggak berminat dan lain sebagainya, walaupun itu dimotivasi sekuat apapun, biasanya di jalannya tuh gontai yang sulit paksakan. Sekalipun mungkin dia bisa selesai, tapi nanti PR-nya kan Quran itu bukan sampai dihafal setoran lantas kemudian sudah begitu aja gitu, nggak ada ujung kesananya. Justru saat kita selesai itulah perjalanan awalnya kita untuk menjaga amal. Apalagi kan orang menganggap bahwa Quran itu bukan orang masih menganggap orang hafal Quran itu betul-betul seperti Quran yang berjalan, artinya memang akhlaknya memang harus seperti Nabi, seperti apa yang seharusnya seorang mukmin. Padahal kan tidak seperti ya, itu yang pertama sih, niatnya dulu kita beneran. Terus yang kedua kesananya tekun, semangat selesai. Kesananya nanti kalau udah selesai tipsnya beda lagi. Pertama yang dikuatkan, terus kemudian tekun aja, tekun, mau sehari satu ayat, coba gampang kalkulasi. Kalau dalam Al-Quran itu ada 6.666 Ayat. ayat, Iya. maka
tapi satu harinya itu satu ayat. Mm-mm. Berapa tahun? Kalau satu tahun itu 365 hari. 360 hari. Tinggal berapa tahun tuh berarti? Kalau untuk nyampe ke 6.660 sekian. Ya lebih dari 2 tahun sih kayaknya. Udah lebih. Enggak, ya setahun, setahun lebih. Ayo matematikanya nih datang nih. 6.666 6.666 hari itu berapa tahun tuh? Nah, Mas Zakwan nih barangkali. Pak Rahmadi ini jago matematika. Itu kayak ya. kalau hitungan Pak Fauzan koreksi ya. Kalau Hmm, salah. hmm. Sekitar 18 tahunan. 18 tahunan ya. Sampai sekitar 18 antara 20 tahun ya. Hmm. Itu baru bisa selesai tuh. Kalau Gatan sekarang nih baru mulai. Usia Gatan sekarang 18 tahun. Hmm. 20 tahun kemudian Gatan menghafal satu hari satu ayat bisa. Gak berhenti tapi konsisten. Karena Hmm. kalau perempuan dia pasti akan terhalang dengan haid, Iya. dengan masa haid yang panjang gitu ya. Tapi kalau Gatan sekarang 18 tahun tambah 20 tahun dari sekarang baru mulai. Satu hari satu ayat. Itu 20 tahun kemudian itu selesai penghafal. Hmm. Satu ayat. Ya ketemu ayat yang pendek ya nikmatin lah jelas. Ketemu ayat yang panjang ya memang itulah yang harus kita selesaikan juga. Jangan pas ketemu ayat pendeknya enak, pas ketemu ayat panjangnya kita malah Kelabakan. perhitungan gitu maksudnya. Nah, panjang 2 baris aja enggak, lancar aja. Kalau yang panjang 20 tahunan kayaknya 20 tahunan sekian gitu ya. Hmm. Nanti lah dikoreksi kalau Iya. dan itu yang terpenting dari Quran itu bukan apa terpentingnya bagi penghafal itu yang bisa hafalan karena kan dia tidak secara langsung menjadi simbol yaitu apa namanya Quran itu sendiri. Padahal ya belum tentu ya Mas ya, belum tentu ya dia adalah seorang manusia biasa yang membawa hawa nafsunya yang kadang juga bisa salah dan mencari kebenaran juga. Jadi pesannya nama Mozart lihat yang lurus terus itu pun kita pernah baca mengatakan bahwa istilahnya itu kerabatnya itu yang menghafal Quran atas kemudian mengamalkannya gitu. Itu akan beberapa kerabat dan orang tua itu akan dimudahkan gitu ya. Ada dalam riwayat lain dikatakan itu akan dia masuk surga. Itu salah satu. Tapi kan penghafal Quran yang seperti apa? Iya. Karena banyak juga orang-orang yang belajar, Hmm. orang yang istilahnya menggunakan Hmm. dilanjutkan. Nah, bila, ya. Ya itu Mas kata. Berarti kunci dari semuanya adalah tekun, Pak ya. Ya kalau tips menghafal ya. Iya, menghafalnya. Kita bicaranya tipsnya tips menghafal. Heeh. Bukan istilahnya yang lain-lainnya. Mm-mm. Kalau Iya. tips menghafalnya bulan insya Allah gak hitungannya bukan pinter atau apa, tapi dia akan dapatkan proses terakhir penutup dari Ramadan. Iya. Jadi Bapak pernah dengar cerita gurunya Pak Fauzan itu hafal Qurannya 10 tahun. Mm-mm. Tapi saudara-saudaranya itu 2 tahun 3 tahun selesai, dia 10 tahun selesai. Tapi di antara yang lain yang keberkahan Qurannya lebih besar yang 10 tahun itu. Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya itu santrinya banyak, dan dia beliau melahirkan para penghafal Quran istilahnya yang tersebar di seluruh Indonesia dan berbeda dengan itu yang inilah yang beliau menyebarkan para hafiz Indonesia, dan sanad yang ada di Indonesia itu rata-rata jalurnya ke beliau. Insya Allah. Sebelum kemudian ada yang tengah ya, membawa sanad-sanad yang baru. Tapi kita juga punya sanad. Jadi ulama dari ulama-ulama kita itu bisa
Sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya Allah, memang sih kekuatan menghafal juga memang gak ada yang meragukan lagi dengan kekuatan itu. Dan ya memang mungkin orang bakal susah sih untuk mulai menghafal dan untuk tekunnya itu, cuman pelan-pelan pasti bisa melewati itu semua, dan pelan-pelan juga nanti selesai. Ya, itu bedanya kan. Iya. Karena memang perih perih sekali gitu, maksudnya saat orang lain bisa ketemu, bisa jalan-jalan, bisa ketemu teman-teman yang bisa kesana sini, kita perih itu bukan yang sering Bapak cerita kan, bukan perih yang hanya nahan lapar sebetulnya jadi santri itu, tapi perih dalam arti yang lebih luas, dan nahan hawa nafsu kita saat seusiamu gitu ya, udah bawa motor sport, udah tinggal minta uang PS yang kita ada sama teman-temannya, alhamdulillah sampai melakukan hal kita enggak, saat malam juga gitu, kita malam bisa berdua dengan semoga kita tak melihat orang lain pusing, orang tuanya anak yang sekarang diberikan HP baru atau mobil baru atau apapun itu gitu, kita malah perih menahan itu dengan Al-Quran lagi gitu. Kita nggak punya apa-apa di pondok aja, perih nahan mata saat anak-anak seusia mau tidur lelap gitu, karena mungkin alhamdulillah juga ada yang mabuk juga mungkin ya, namanya di rumah gitu bisa bebas